Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 199. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menutupi pengadilan kematian. Lin Yu benar-benar kesal dengan sikapnya, dan dia ingin melakukan sesuatu. Sue Qin dengan cepat menangkapnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jia Rong, kamu tidak bisa melakukannya di sini. Itu tidak akan mempengaruhi perusahaan." Kemudian dia menoleh ke Bai Zhongwei dan dengan tegas berkata, "Bai Zhongwei, kulitmu gatal lagi, tidakkah kamu ingat bagaimana ayahmu memukulmu terakhir kali di depan sekretaris Xie? Jangan bilang, aku benar-benar lupa. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membiarkan Xie Changfeng datang." Bai Zhongwei penuh dengan kesombongan, dia tidak akan mengganggunya ketika dia datang. Jangan lupa bahwa dia bukan lagi pemimpin kota Qinghai. Jangan kalian lagi andalkan seseorang untuk mendukung Anda. Kami tidak membutuhkan siapapun untuk mendukung kami. Kami mematuhi hukum dan kami tidak takut pada bajingan seperti Anda. Sue Qin memelototinya dengan keras, lalu mengeluarkan ponselnya, membalik buku alamatnya, dan berkata dengan dingin, "Saya percaya bahwa Sekretaris Wei, yang baru saja tiba, pasti akan memanggil tembakan untuk kita. Apakah Anda memiliki nomor telepon Sekretaris Wei?" Bai Zhongwei tertegun, kemudian raut wajahnya lega, dan dia melambaikan tangannya. "Tidak peduli, pukul, kalian panggil saja. Ayah saya baru saja minum dengan Sekretaris Wei kemarin. Mari kita lihat dia kepada siapa." Sue Qin ragu-ragu setelah menelepon dan menyerahkan telepon kepada Lin Yu. "Jia Rong, lebih baik kamu menelepon." Dia merasa bahwa kata-kata Lin Yu akan memiliki bobot yang lebih berat daripada miliknya. Bagaimanapun, Lin Yu bisa dianggap sebagai pahlawan promosi investasi Qinghai, jadi lebih tepat baginya untuk bermain. Lin Yu tidak menolak, dan mengambil telepon. Setelah panggilan tersambung, suara rendah terdengar dari ujung yang lain. "Halo, halo, siapa? Apakah itu Sekretaris Wei?" Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. "Ya, kamu siapa?" "Oh, halo Sekretaris Wei, ini He Jiarong." Lin Yu buru-buru menjawab. "He Jiarong? Siapa He Jiarong?" Nada di ujung telepon itu tidak sabar. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Itu salah. Bukankah Sekretaris Xie menyapa Sekretaris Wei sebelum dia pergi? Bagaimana dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri? "Saya He Jiarong dari Hui Sengtang. Saya tidak tahu apakah Sekretaris Xie menyebut saya kepada Anda." Lin Yu menjelaskan dengan sabar. "Oh, He Jiarong dari Hui Sengtang. Chang Feng mengatakannya padaku, dan aku agak terkesan." Wei Yuheng berkata dengan dingin, "Ada apa? Apa yang bisa aku lakukan?" "Itu saja, Sekretaris Wei, seorang pejabat dan pemuda datang ke perusahaan kami dan ingin secara paksa membeli saham perusahaan kami dengan harga yang sangat rendah. Apa yang kamu cari untukku dalam hal ini? Kamu harus memanggil polisi." Wei Yuheng berkata dengan suara yang sangat tidak senang. Lin Yu buru-buru menjelaskan, "Tidak, Sekretaris Wei, mungkin tidak ada gunanya kita melapor ke polisi. Orang ini memiliki status ayah yang istimewa. Itu adalah Direktur Bai dari Food and Drug Administration. Dia ingin memaksa kita menurunkan harga saham melalui posisi ayahnya. Itu dipindahkan kepadanya, dan sekumpulan bahan obat dari Hui Sengtang kami ditahan sebagai ancaman. Saya harap Anda dapat membantu menyelidikinya secara menyeluruh." "He Jiarong, kamu menganggapku sebagai rumahmu sendiri, kan?" Wei Yuheng mencibir dan berkata, "Saya baru saja memberitahu Anda bahwa jika ada masalah, Anda dapat memanggil polisi. Jika Anda mencurigai bahwa seorang pejabat publik melanggar hukum atau disiplin, Anda juga dapat melaporkannya ke Departemen Inspeksi Disiplin, tetapi Anda tidak dapat menghubungi saya. Saya di sini untuk melayani orang-orang, tetapi tidak untuk Anda sendiri."
Saya tidak peduli jenis etos apa yang dikembangkan Xie Changfeng ketika Anda berada di Qinghai, tetapi sekarang saya di sini, Anda dapat mengingatnya dengan jelas. Nomor telepon saya tidak. Anda bisa bertarung di mana saja. Setelah Wei Yuheng selesai berbicara, dia menutup telepon dengan pop. Ada apa? Siapa yang sangat marah? Ibu tua Wei Yuheng mengangkat kepalanya dan menatap Wei Yuheng dengan nada prihatin. Tidak apa-apa, Bu, ada urusan pekerjaan, ayo makan. Wei Yuheng segera memasang wajah tersenyum. Sudah kubilang sejak lama, jangan terlalu peduli tentang beberapa hal. Sebelum Ibu Wei Yuheng selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia bersandar. Ibu. Wei Yuheng cemas, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk memeluk ibunya, dan berkata dengan prihatin, apakah kamu bersalah karena pusing lagi? Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Ibunya segera melambai padanya. Lin Yu mendengar bip dari ujung telepon, wajahnya berubah tanpa sadar, dan kemudian menyerahkan telepon kembali ke Sue Qin. Tampaknya pemimpin baru kota Qinghai memiliki opini besar tentangnya. Bagaimana? Apa yang dikatakan Sekretaris Wei? Sue Qin bertanya dengan penuh semangat. Sekretaris Wei berkata apapun yang terjadi, mari kita cari sendiri departemen yang relevan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hahaha, bagaimana? Aku akan mengatakannya saja, He Jiarong, waktu Xie Changfeng telah berlalu, katakan, tanpa Xie Changfeng, kamu bukan kentut, dan sebaiknya kamu jujur dan jujur di masa depan. Bai Zongwei berkata dengan ekspresi puas. Sungguh, katakan, aku tidak butuh siapapun untuk menutupinya. Begitu suara Lin Yu jatuh, jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan jentikan jarinya, jarum perak itu dengan cepat melesat ke arah Bai Zongwei. Bai Zongwei hanya melihat kilatan cahaya dingin di hadapannya, lalu sesuatu tenggelam ke dalam tubuhnya. He Jiarong, apa yang kamu lemparkan padaku barusan? Bai Zongwei buru-buru meraba-raba dirinya sendiri. Melemparkan sesuatu padamu. Apa yang bisa aku lemparkan padamu? Lin Yu pura-pura bingung dan berkata. Sudah kubilang, jika kamu berani menggerakkan jariku, aku akan segera membiarkan Rongqin Meiyanmu bangkrut. Bai Zongwei berkata dengan kejam, dan dia lega setelah menyentuh tubuhnya sepanjang waktu tanpa melihat sesuatu yang tidak normal. Kamu tidak berani melakukan apapun pada Laosu, mari kita bicara tentang saham. Berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan duduk di bangku, tetapi dia segera melompat seperti api dengan pantatnya, dan berteriak seperti babi, hanya merasakan ada ratusan jarum baja yang tertancap di pantatnya. Ini sangat menyengat. Apa yang kamu taruh di kursi? Bai Zongwei menoleh ke belakang dan menyentuh pantatnya dengan tangannya, tetapi dengan sentuhan ini, sensasi kesemutan yang kuat datang lagi. Dia berteriak lagi. Tubuhnya melonjak, dan sensasi kesemutan yang sama segera terdengar di bawah kakinya. Kakinya lembut, dan dia jatuh ke tanah dengan pantat, dan kemudian sensasi kesemutan yang lebih kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah, tolong. Wajah kesakitan Bai Zongwei berubah menjadi putih, setelah rasa sakitnya hilang, ia tidak berani bergerak sambil duduk di tanah. Karena ia menemukan bahwa selama tubuhnya diremas, rasanya akan sangat menyengat. Sue Qin tampak bingung, dan ingin tahu apa yang terjadi dengan poin baik Bai Zongwei. Oh, Tuan Muda Bai, ada apa denganmu? Lin Yu bergegas untuk membantu Bai Zongwei dengan wajah cemas di wajahnya. Oh, sakit. Begitu Lin Yu menyentuh lengan Bai Zongwei segera berteriak. Sakit. Di mana yang sakit? Biar saya lihat. Lin Yu lalu menekan tangannya dengan tangannya. Ini. Ah. Setiap kali Lin Yu mengklik, Bai Zongwei segera menindaklanjuti dengan teriakan. Bagian yang ditekan oleh Lin Yu seperti dibakar oleh api, menyengat begitu keras sehingga sangat menyakitinya sehingga air mata keluar,
dan dia berkata dengan getir, "He Jiarong, aku tahu kaulah yang membuat masalah," kataku, "jika kamu berani." Ah, sakit. Sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak lagi. Karena Lin Yu menepuk pundaknya dengan tangan yang bagus, mengaitkan pundaknya dan berkata, "Tuan Muda Bai, apa yang kamu bicarakan? Apakah saya tidak ingin segera membantu Anda? Bagaimana mungkin itu adalah hantu saya? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku." Bai Zongwei tersipu dan meraung pada Lin Yu. "Bagaimana saya bisa membantu Anda jika saya tidak menyentuh Anda? Tuan Muda Bai, saya harus membantu Anda mencari tahu mengapa itu menyakitkan. Bukankah karena Anda telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan mendapat pembalasan?" Lin Yu berkata sambil tersenyum, sambil berpegangan tangan. Bai Zongwei menepuk lembut di belakang punggungnya. Bai Zongwei menjerit lagi, wajahnya pucat, tidak ada darah, keringat di keningnya berderak. Melihat Lin Yu tidak bisa diancam, dia harus menelan ludahnya dan memohon, "Hei, Tuan He, maafkan aku. Hentikan aku. Menyisihkan Anda. Tuan Muda Bai, dari mana asal Anda? Pernahkah saya menyakiti Anda? Bagaimana saya bisa menyakiti Anda? Kami adalah mitra, tidakkah Anda ingin membeli saham di perusahaan kami?" Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengan cahaya dingin di matanya. "Tidak, jangan beli, saudaraku, aku tidak membelinya. Jangan membelinya." Lin Yu tampak terkejut dan menepuk punggung Bai Zongwei, "Bagaimana mungkin aku tidak membelinya?" "Ah, sakit," teriak Bai Zongwei, hanya merasakan sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya seketika, dan kemudian menangis, saudara Ho, saya tidak berani. Saya tahu itu salah, maafkan saya." He Jiarong ini sama sekali bukan manusia, itu iblis, pasti iblis. "Tuan Muda Bai, jangan katakan itu. Jika Anda tidak membelinya, Anda akan mengampuni kami. Apakah Anda yakin Anda tidak akan membeli saham perusahaan kami?" Lin Yu terus menggosokkan tangannya di punggung Bai Zongwei saat dia berbicara. "Kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Jangan pikirkan, saudaraku, saya salah, saya pasti tidak akan membelinya." Bai Zongwei menjawab dengan hati-hati, berlumuran keringat dingin, gemetar terus-menerus, merasa seperti cakar harimau menggosok di belakang punggungnya, dan jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dipukul berkeping-keping. "Lalu tentang bahan obat di rumah sakit kita. Saya akan menelepon sekarang, saya mohon kepada saudara He untuk membantu saya mendapatkan telepon." Bai Zongwei mengangguk berulang kali. Pahlawan tidak menderita kerugian langsung, dan sekarang tidak peduli apa yang dikatakan Lin Yu, dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Lin Yu mengambil ponselnya, dan Bai Zongwei menelepon anak buah ayahnya dan memerintahkan mereka untuk mengirim kembali mobil bahan obat yang disita kembali ke Sengtang. "Saudaraku He, kamu melihat bahwa panggilan itu juga dibuat, dan aku tidak akan membeli sahamnya, bisakah kamu mengampuni aku?" Nada suara Bai Zongwei penuh dengan memohon, dan kemudian dia melihat lurus dan berjanji, "Jangan khawatir, jika kamu beri aku istirahat, aku janji akan segera keluar. Tuan Muda Bai, apakah kamu yakin akan berguling?" Lin Yu menekankan nada dari kata, menyenangkan, saat berbicara. Bai Zongwei segera memahami arti yang dalam dari kata-katanya, mengertakkan gigi, mengangguk penuh semangat, "Ya, keluar." Dia tidak menyangka Lin Yu akan terjebak dalam percakapan. Jika dia keluar seperti ini, dia tidak akan ditertawakan oleh orang-orang dari perusahaan Lin Yu. Jika pingsan, reputasinya sebagai Tuan Muda Bai akan dikalahkan, tetapi dia tidak berani menolak. "Oke, Tuan Muda Bai benar-benar berbeda. Karena Anda harus mengambil jalan yang tidak biasa, maka saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan, jika tidak konsekuensinya akan lebih serius," kata Lin Yu lembut. Dia menamparkan punggungnya,
dan jarum perak terbang keluar dari dadanya segera, dan, puff, dipaku ke kaki meja kayu. Bai Zongwei segera menggigil, tapi kali ini tidak ada kesemutan seperti kesemutan yang baru saja dia dengar sebelumnya, dan dia menghela napas lega. Tuan Muda Bai, silakan keluar. Berbicara, Lin Yu bangkit dan membuat isyarat tolong dengan sangat sopan. Sue Qin di samping tidak bisa membantu tetapi, kantong, lagi, menutupi mulutnya dan tertawa, baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah hantu Lin Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.